Halo anak-anak kelas 7, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sifat zat. Mungkin sebagian besar kita akan membahas mengenai zat cair ya anak-anak. Baik, langsung saja kita mulai. Yuk. Yang pertama, kohesi dan adesi. Untuk kohesi dan adesi, ini masih ada kaitannya dengan sifat zat atau ciri-ciri zat, terutama bagian gaya tarik-menarik antar partikelnya. Baik, langsung saja kita lihat perbedaannya antara kohesi dan adesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. Contoh, gaya tarik-menarik antar partikel air. Jadi kalian bisa lihat ini ya, untuk yang kohesi gambarnya. Ini ceritanya ada dua partikel. Nah, partikelnya ini sama anak-anak ya. Jadi dari zat yang sejenis. Misalnya ini partikel air dengan partikel air. Ini ya, sama partikelnya. Nah, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang berbeda jenis. Contohnya gaya tarik-menarik antar partikel kapur dan papan tulis. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini untuk adesi. Ini partikelnya berbeda ya anak-anak. Jadi untuk kohesi itu lebih eksklusif gitu anak-anak. Dia maunya berinteraksi dengan yang sejenis dengan dia yang sama. Mungkin bisa dikatakan untuk kohesi ini mungkin sombong gitu ya. Dia nggak mau bergaul dengan yang berbeda dengan dia. Dia mau gaulnya hanya yang sama dengan dirinya sendiri seperti itu ya. Nah, yang adesi ini bisa dikatakan ramah anak-anak. Jadi mau bergabung, mau berinteraksi atau bergaul dengan yang berbeda dengan dirinya seperti itu. Ini yang adesi. Misalnya ini partikel kapur. Nah, yang sebelah kanan ini partikel papan tulis. Makanya kapur dapat menempel pada papan tulis. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Ini contoh kohesi. Air di atas daun talas. Mungkin kalian juga pernah dengar ya peribahasanya bagaikan air di atas daun talas. Jadi katanya nih air itu ketika diteteskan ke atas daun talas, maka air tidak akan membasahi daun talas. Yang ada air itu akan berkelompok sendiri anak-anak, membentuk butiran-butiran atau bulatan-bulatan air seperti yang kalian amati pada gambar. Jadi ini airnya tuh sombong anak-anak. Dia nggak mau gaul dengan partikel-partikel daun talas. Partikel airnya ini cuma mau berinteraksi atau bergaul gitu ya dengan sesama partikel air. Jadi gaya tarik-menarik antar partikel sejenisnya tuh lebih besar gitu dibandingkan dengan gaya tarik-menarik partikel lainnya. Ya, jadi bisa dikatakan ini contoh kohesi anak-anak ya. Nah, sedangkan ini tadi yang sudah Ibu jelaskan, kapur dengan papan tulis itu merupakan contoh peristiwa adesi. Yaitu partikel kapur mau bergaul dengan partikel papan tulis. Ada gaya tarik-menarik gitu ya, ada interaksi ramah gitu ya, bisa bergaul dengan yang berbeda dengan dirinya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang meniskus. Ada dua jenis meniskus, yaitu meniskus cembung dan meniskus cekung. Apa sih meniskus itu? Yuk kita lanjut. Meniskus itu merupakan bentuk permukaan zat cair yang dapat kita amati. Jadi bentuk permukaan zat cair itu ternyata beda-beda loh anak-anak. Kita lihat ya. Ada meniskus cembung, contohnya ini anak-anak kalian dapat lihat di gambar. Ini kelihatan ya, permukaan tuh yang bagian atas ya anak-anak. Kalau yang bawah ini namanya dasar. Jadi sangat berbeda. Nah, kita fokus ke bagian permukaan ini bagian atasnya. Kalian dapat melihat di sini ya, raksa yang dimasukkan ke dalam tabung kaca, maka permukaan raksanya akan terlihat cembung. Nih anak-anak cembung tuh lihat ya, nongol gitu ya cembung. Tuh. Nah, kenapa bisa terjadi meniskus cembung pada raksa? Itu karena kohesi raksa
jauh lebih besar daripada adesinya. Jadi partikel-partikel raksa ini dia tidak mau bergaul gitu ya dengan partikel kaca gitu anak-anak. Dia sombong, cuma mau bergaulnya dengan sesama partikel raksa aja. Makanya si raksa ini ya bagian atasnya nih nggak mau nempel sama kaca, kumpul semua ke tengah nih anak-anak. Ya seperti itu. Sedangkan kalau air yang dimasukin ke dalam tabung kaca, maka permukaan airnya itu akan terlihat cekung. Nih, kelihatan nggak anak-anak? Tuh cekung ya. Jadi kayak mangkok gitu ya, cekung. Seperti itu. Hal ini dapat terjadi karena adesi air ya. Jadi adesi air dengan tabung kaca itu lebih besar ketimbang kohesinya. Jadi air ini supel anak-anak, mudah bergaul. Air kalau sama kaca dia mau bergaul, mau berinteraksi. Jadi partikel airnya tuh bisa nempel nanti ke tabung kacanya. Jadi adesinya lebih besar daripada kohesinya, gitu ya. Kita lanjut, berikutnya adalah kapilaritas. Mungkin di SD kalian juga pernah belajar ya tentang kapilaritas. Kita review ulang aja. Yang namanya kapilaritas itu adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa sempit seperti itu. Nah, di sini ada dua contoh anak-anak. Yang gambar sebelah kiri ini menunjukkan gejala naik ya. Permukaan air dalam pipa kapiler terlihat naik. Jadi ceritanya nih ada air dimasukkan ke dalam satu wadah. Kemudian dimasukkan pipa sempit atau pipa kapiler gitu anak-anak. Nah, ternyata permukaan air yang ada di dalam pipa kapiler itu lebih tinggi anak-anak. Kalian bisa lihat ya ini. Ini permukaan air pada pipa kapilernya lebih tinggi daripada permukaan air dalam wadahnya. Jadi ini naik. Jadi kalau air dalam pipa kapiler itu akan naik. Sedangkan gambar sebelah kanan ini merupakan raksa. Permukaan raksa dalam pipa kapiler terlihat turun. Jadi ini raksa, kita masukkan ke dalam satu wadah, kemudian kita letakkan pipa kapiler, dan kalian dapat mengamati bahwa permukaan raksa pada pipa kapilernya itu lebih rendah daripada permukaan raksa di wadahnya. Atau permukaan raksa dalam pipa kapiler itu akan turun gitu ya. Ini masih ada kaitannya sebenarnya anak-anak dengan kohesi dan adesi. Jadi kalau raksa kohesinya besar, jadi dia nggak mau nempel sama kaca. Tapi kalau air adesinya yang besar, jadi air bisa nempel sama tabung kacanya seperti itu. Nah, ini contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini air dapat meresap melalui celah sempit pada tembok. Jadi pada musim hujan, biasanya tembok rumah itu akan terlihat basah atau lembab. Nah, itu karena ada peristiwa kapilaritas anak-anak, di mana air dari luar itu bisa meresap melalui celah-celah sempit pada tembok. Berikutnya, ini ya ada jembatan air gitu ya. Ada kertas tisu, ceritanya ini tuh ada gelas berisi air berwarna, kemudian dihubungkan menggunakan kertas tisu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa airnya itu bisa berpindah melalui kertas tisu. Karena kertas tisu itu kan punya pori-pori anak-anak ya. Jadi bisa meresap melalui kertas tisunya itu. Selanjutnya gambar ini ada ini lampu gitu ya, atau lampu minyak anak-anak ya menggunakan sumbu. Kalian dapat melihat di sini bagian sumbu yang atas itu dapat menyala. Ini artinya bagian sumbu yang atas itu juga mengandung minyak. Nah, minyaknya itu bisa naik melalui sumbu seperti itu. Nah, gambar yang keempat ini menunjukkan naiknya air dari akar menuju daun. Jadi kalian dapat melihat di sini ada animasinya ya. Ini partikel-partikel airnya bisa naik melalui pembuluh angkut atau celah sempit ya, atau pipa kapiler seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah atau disebabkan
adanya gaya tarik antar partikel zat cair, kohesi gitu ya, jadi antar partikel zat cairnya, sehingga permukaan zat cair tampak memiliki selaput tipis gitu ya. Jadi kalian bisa lihat pada kedua gambar di sini ya. Gambar yang sebelah kiri ini ada serangga bisa berjalan di atas permukaan air anak-anak. Jadi seolah-olah permukaan zat cairnya itu ada selaputnya. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini ada logam ya, uang logam bisa terapung di atas permukaan zat cair. Seperti ini tuh ya. Jadi zat cairnya itu seolah-olah ada selaput tipisnya gitu anak-anak. Nah berikutnya yang mempengaruhi tegangan permukaan zat cair itu ada dua anak-anak. Ada dua faktor. Yang pertama suhu. Jadi kalau suhu bertambah itu tegangan permukaan zat cairnya berkurang. Jadi kalau air yang suhunya lebih tinggi ya air hangat gitu atau air panas itu tegangan permukaannya malah tipis gitu ya. Jadi kecil sekali tegangan permukaannya dibandingin dengan air yang suhunya lebih rendah. Kemudian yang kedua, pemberian sabun atau deterjen itu dapat mengurangi tegangan permukaan zat cair. Ini contohnya tuh ada merica gitu ya anak-anak ditaburkan ke atas permukaan zat cair ya. Kemudian ini di batang ini ya diletakkan sabun ya, sabun colek gitulah ya. Nah itu sabun ketika ditempelkan maka mericanya itu akan berpencar seperti itu anak-anak ya, dapat kalian amati itu menunjukkan bahwa tegangan permukaannya tuh jadi berkurang atau selaputnya tuh kayak jadi pecah seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, untuk sifat zat pelajarannya cukup sampai di sini. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Kalian dapat mengamati lingkungan sekitar kalian bahwa sebenarnya di sekitar kita tuh banyak terjadi gejala kohesi adesi, meniskus cembung cekung, kapilaritas, dan tegangan permukaan. Cuma mungkin kitanya aja kadang-kadang tuh kurang perhatian seperti itu ya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menonton tayangan video ini dari awal sampai akhir. Baik, Ibu akhiri ya. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.